Jadi aku melakukan goals-nya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan soal materi kelas hari ini, kalian bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat atau Q&A gitu. Tapi better ditaruh di Q&A ya, karena takutnya nanti apa namanya ketumpuk sama eh, chat-chat yang lain gitu. Oke, ini coba aku lihat yang join dari di kelas ini dari kota mana aja. Ini ada yang dari Depok, ada dari Magelang, ada yang dari Bogor. Wah, keren sekali ya nih dari berbagai kota. Ada dari Manado juga, ada yang dari IKN. Halo, di sana jam berapa? Manado juga. Ada yang dari Mars. Oke. Luar biasa sekali ya yang join di kelas hari ini. Pada semangat belajar tentang Kit Illustration bareng sama Kreasi Moon. Oke, sebelum acara dimulai, aku mau cek dulu teman-teman di sini udah pada follow belum sama Instagram narasumber kita hari ini. Boleh komen di kolom chat. Aku pengen tahu udah pada kenal ilustrator kita hari ini belum? Coba komen di kolom chat. Ya, kok belum? Ya, oke. Yang udah follow Instagram, yang belum follow Instagramnya bisa langsung follow Instagramnya @kreasimun. Tulisannya sama kayak gini ya, gitu. Oke. Oke, kalau gitu ini aku lanjut aja next sambil nunggu teman-teman yang lain komen. Em, jadi mungkin banyak sekali ya teman-teman di sini yang baru pertama kali ikut kelasnya Amazing dan mungkin juga agak bingung apa sih Amazing Academy dan juga Amazing gitu ya. Jadi Amazing Academy ini adalah sebuah program dari Amazing Indonesia buat para kreator dan juga teman-teman di sini yang ingin belajar ataupun sharing tentang kreatif industri gitu ya. Nah, kita fasilitasi dalam bentuk webinar, talk show, dan juga paid class gitu. Jadi biar semuanya orang dari seluruh daerah bisa ikutan belajar gitu ya. Terus bedanya sama aplikasi Mezi apa sih Kak gitu ya. Jadi kalau aplikasi Mezi ini adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Nah, fungsinya sendiri buat apa sih Kak gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk bikin landing page atau single website dengan fitur lengkap ya teman-teman untuk menampilkan link URL sosial media, terus kemudian YouTube, Spotify, dan juga marketplace gitu ya. Kemudian next, aku juga mau jelasin kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya di App Store ataupun Google Play. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalnya kalian bingung bisa cek tutorialnya di YouTube Amazing atau bisa juga lihat di aplikasinya dengan mengklik icon home ini terus kalian scroll ke bawah. Nah, di situ ada tutorial-tutorial singkatnya. Kemudian sertifikat gitu ya. Tadi ramai banget ya soal sertifikat di WhatsApp gitu ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini gitu ya, dan itu sifatnya nggak wajib ya. Kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000 untuk pembelian sertifikatnya. Nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan H+7 maksimal ke email kalian masing-masing yang terdaftar saat membeli sertifikat gitu. Kemudian mungkin teman-teman agak bingung ya terkait kode apa namanya kode sehabis apa namanya habis pembayaran itu kenapa nggak bisa diklaim atau dan lain sebagainya gitu. Itu diabaikan saja ya teman-teman asalkan apa namanya pembayaran kalian sudah ada kayak masuk notif payment sukses itu data kalian sudah masuk di situ. Oke, ini coba aku absen lagi nih. Yang join di kelas hari ini, apakah semuanya pengen belajar tentang Qt Illustration ataupun masih belum tahu nih tema belajar ilustrasinya? Coba komen di kolom chat. Aku pengen tahu nih. Sambil kita sambut narasumber kita hari ini. Halo, selamat malam, Kak. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya narasumber kita masih prepare.
Oke, teman-teman mohon menunggu ya. Oke. Oke, coba aku mau sambil ini ya baca komen sambil menunggu narasumber kita hari ini juga. Em, ini ada yang komen udah masih bingung dari stylenya, masih bingung progresnya gimana. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng di sini seputar Qt illustration gitu ya, mulai dari step by stepnya gimana sih apa namanya memulainya gitu ya. Oke. Oh iya, tadi sempat ada yang bilang gitu ya terkait rekaman gitu ya. Nah, untuk rekaman kelas itu nanti kalau misal kalian nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget. Nanti kalian bakal dapat recordnya gitu ya. Recordnya ada di Kak Yani udah join di sini nih. Halo, selamat malam Kak Yani. Oke. Halo Kak Yani. Oke. Sebentar ini jaringannya Kak Yani ya. Oke, ini ada yang nanya gitu ya. Ini nggak bisa open mic ya, Kak. Jadi untuk apa namanya interaksi kelas hari ini apa namanya cuma bisa pakai kolom chat sama Q&A aja. Oke. Oke. Halo Kak Yani. Oke, masih di mute Kak. Oh iya, Oke. Halo, apa kabar nih Kak Yani? alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau mengucapin terima kasih banyak ya Kak Yani buat waktunya karena udah meluangkan waktu untuk join di kelas Messing hari ini, spesial bahas tentang Qt Illustration nih. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan nih Kak. Dan peserta juga apa namanya udah apa nggak sabar nih buat belajar bareng Kak Yani. Mungkin bisa langsung dimulai aja nih Kak. Oke, belum bisa ya teman-teman. Ya, mohon maaf ya. Ini kayaknya dari Kak Yani ada gangguan sinyal nih. Oke, oke Kak Yani ini bisa dimulai aja atau masih nunggu? Maaf Kak, ini keluar tadi. Oke, Kita baik. bisa langsung dimulai aja ya. Oke, langsung dimulai aja ya. Ini silahkan waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke. Tapi ini suaranya udah terdengar jelas kan? Udah Kak. Dari Caca udah. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih Kak Caca dan juga Beijing yang telah mewadahi kami sebagai ilustrator untuk sharing-sharing tentang ilmu illustration. Dan juga aku mau ya, terima kasih ya buat peserta ini, Masya Allah banyak banget. Nggak nyangka gitu. Terima kasih banget udah meluangkan waktu kalian buat ikut kelas ini. Baik, perkenalkan nama aku Yani, akun aku Kreasimon ya. Kita bisa saling follow nanti. Kemudian aku tuh masih kuliah di Bandung, aslinya aku orang Ciamis. Baik, kita langsung aja ya. Aku tutup dulu videonya biar nggak ini biar jaringannya bagus. Bentar. Nah, ini udah dulu kan ini ya. Oke, udah Kak. Ya. Oke, masih Baik, loading ini sebentar Kak. jadi ya, udah maju ke Masih belum Kak. Oke. belum ya? Mungkin bisa di close dulu Kak, terus nanti diulang lagi coba.
Oke, bisa langsung coba di share, Kak. Hal muncul Kak. Masih loading. Oh ya, ini udah, Kak. Oh, Oke, sudah ya. oke. Maaf banget ya teman-teman, ini jaringannya kurang bagus. Baik, aku langsung aja ke sini. Aku baik, thank you. Dan, langsung aja ke yang nah di situ aku bikin dulu karakter ilustrasi dulu ya, karakter-karakter. Waktu itu aku suka banget bikin yang namanya itu Bubu Grey. Dia namanya, aku beri nama Bubu Grey gitu. Dia terinspirasi dari kucing abu, tapi telinganya kayak kelinci sih, gitu. Tapi intinya waktu itu tuh aku Halo, cek-cek. Teman-teman ini suara tes. Kak Yani kedengeran nggak ya? Oke. Kak Yani mungkin yang di part awal ini nomor satu tadi mungkin bisa diulang lagi, Kak. Soalnya tadi ternyata suaranya hilang dari apa namanya, dari peserta ngomong gitu katanya. Oke, oke, maaf, maaf. Jadi untuk pertama itu ya kita harus punya apa harus menentukan ingin menjadi ilustrator apa. Kemudian ikut pelatihan. Kemudian temukan gaya ilustrasi. Itu ya untuk langkah menjadi seorang ilustrator. Gitu. Kemudian eh, di sini yang pertama menentukan ingin menjadi ilustrator apa. Kita tuh explore dulu gitu teman-teman. Kayak aku nih bikin karakter orang ya. Terus kemudian bikin hewan gitu. Waktu itu aku bikin karakter karakter sendiri. Tes tes. Halo, cek-cek. Oke, suaranya hilang lagi, Kak. Untuk koneksinya apakah sudah aman? Ya ini kayaknya harus sambil diri deh biar koneksinya. Oke, Nah, boleh. coba-coba Coba ya. cari tempat yang agak gampang sinyal, Kak. Bentar. Oke, kayaknya udah jelas deh. Eh, ini kayaknya harus diulang lagi ya. Jadi teman-teman, ya ini udah sih udah lebih dekat sama jendela juga ya teman-teman. Sambil diri gitu. Jadi untuk menentukan ingin jadi ilustrator, kita tuh
cari dulu gambar apa yang kita senangi gitu ya. Ini aku carinya pakai eh, gambar karakter, kemudian ini karakternya aku pakai 2 dimensi ya, pakai Adobe Illustrator. Kemudian karena kayak ngerasa bosan tuh ya, akhirnya aku nyoba ilustrasi ke arah interior. Cuman ini kan pakainya 3 dimensi ya, pakai Blender, 3D Blender. Nah, untuk 3D Blender itu kayak aplikasinya tuh berat gitu pas renderingnya. Akhirnya kayak eh, mau gak mau tuh kayak ya udahlah gitu. Sebenarnya 3D animation itu ya, itu pakai 3D Blender bang gitu ya ilustrasi bikin tadi mudah banget terus buat diaturnya tuh mudah tuh cuma ya karena alatnya yang kurang memadai ya dengan berat hati akhirnya kayak cari ilustrasi yang lain gitu teman-teman di di drone misalnya sosial bagus gak ya gitu enggak ya gitu kemudian kayak ngerasa kurang sesuatu gitu ya yang digambar lagi tuh di traditional art gitu yang di bawah tuh buatan art traditional traditional art dia pakai drawing pen frame karena untuk traditional art tuh lebih ke iseng-iseng aja sih yang nggak kayak buat fokusin akhirnya nggak terlalu fokus juga gitu kemudian ini yang selanjutnya nih yang terakhir gambar yang ada es krim itu ya. Ini pakai handphone sama Ibis Paint karena banyak banget para seniman artis digital itu yang gambar di pakainya kayak ledger di Bispan pakai handphone gitu. Jadi di sini untuk menjadi ilustrator itu kalian tentuin dulu cocoknya di mana di karakter gitu ya atau di interior eksterior gitu ya, kayak bangun gitu atau di pemandangan atau di botanical art gitu kan atau di illustration. Nah, kebanyakan yang lanjutan lagi ya. Jadi code illustration gitu kan. Di sini aku langsung ke code illustration sama ke objek-objek kayak tumbuhan sama bulan kayak gitu. Nanti kita jelasin di slide berikutnya. Oke Kak, boleh slide selanjutnya. Oke, nah selanjutnya ini adalah pelatihan gitu. Jadi teman-teman setelah kalian udah nentuin ilustrasinya ke arah mana ya, tadi misalnya kalian sukanya di food illustration gitu. Udah di food illustration, kalian itu tinggal pilih tutorial atau ikutan kursus atau kelas online gitu. Biasanya kalau aku awal-awal ikutannya tutorial di YouTube banyak banget sampai 50 kurang lebih ya. Aku download, terus udah di-download, aku ulang-ulang videonya, udah diulang-ulang videonya, kayak aku praktekin langsung. Nah, itu tuh si videonya tuh nggak semua sama artisnya gitu ya. Tapi maksudnya tuh artisnya tuh beda-beda. Ada yang dari Indonesia, ada dari yang luar negeri. Terus pas tekniknya itu biasanya aku ini apa sih namanya itu aku Halo teman-teman, ini apakah suara Kak Yani terdengar teman-teman?
Boleh komen di kolom chat ya. Tapi ya teman-teman, sebentar aku lagi koneksi yang wifi ini. Bentar, biar lancar. Oke, teman-teman, ini sambil menunggu Kak Yani untuk koneksi ke WiFi, kita kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan dulu ya di kolom Q&A. Halo Kak, udah nih Kak. Kayaknya udah lancar deh. Oke, mending yang ini Kak daripada yang tadi. Ya, ini aku ikut wifi sama bapak kelas. Oke, silahkan Kak. Dan kemudian tutorial YouTube. Nah, untuk tutorial YouTube banyak banget karena aku kan udah fokus ya di Adobe Illustrator, kemudian fokus ke food illustration ataupun objek benda yang lain gitu ya. Nah, kemudian aku cari tutorialnya, kemudian dicari, di-download, terus diulang-ulang sampai beberapa kali, dipraktekkan, terus nanti tuh kan ada step by step sama si tekniknya tuh beda-beda gitu ya, setiap artis tuh beda-beda. Terus nanti aku ambil mana yang lebih mudah, aku nanti praktekkan dan aku terapkan ke sehari-harinya gitu, dibikin itu pakai teknik itu terus gitu. Kemudian aku juga pernah ikut kelas online dan ini penting banget sih karena eh, nggak semua yang di YouTube itu ada gitu. Kayak di kelas online itu ada beberapa yang nggak dibahas di tutorial YouTube kayak gitu. Jadi kedua-duanya berperan banget sih, kelas online sama tutorial YouTube gitu buat teknik-tekniknya itu. Oke Kak, boleh langsung next. Nah, ini poin yang ketiga ya, untuk menjadi seorang ilustrator, tentunya kita harus punya gaya ilustrasi gitu ya. Untuk punya gaya ilustrasi itu kan berarti ini tuh kalau aku ikutan kelasnya biasanya banyak banget yang nanya tentang gaya ilustrasi. Caranya gimana sih nemuinnya gitu kan. Nah, untuk menemukan itu biasanya kalau aku pribadi pengalaman sering banyak latihan gambar teman-teman. Nah, masalahnya ketika gambar itu yang jadi masalahnya itu adalah kayak tentuin tema, objek, yang mau apa gitu, kemudian referensi, terlalu lama cari referensi, akhirnya tuh kayak nggak jadi gambar, terus nggak jadi gambar, males gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kalian bisa ikutan DTYS. Nah, kenapa harus DTYS? Kan draw this in your style. Sedangkan kita kan lagi cari style kita gitu kan. Tapi ini kok DTYS. Nah, jadi ketika kita ikutan DTYS, teman-teman, kita itu tinggal niru. Niru tuh tinggal eksplorasi gitu. Jadi, misalnya nih, dan juga kita tuh bisa belajar bagaimana mereka memadukan gambar dan juga warna, bentuknya juga gitu. Kayak misalnya ini, yang gambar ketiga paling atas ya. Gambar ketiga paling atas nih itu. Misalnya dia bikin pulau, terus pakai sungainya tuh sungai Pelangi, terus dan juga si pohonnya tuh es krim gitu kan, rumahnya bentuk kucing gitu. Nah, untuk cute illustration ini tuh secara nggak langsung ya kita ikutan DTYS itu kayak imajinasi kita tuh mulai terlatih gitu. Padahal kita cuma niru, tapi ini tuh terlatih banget teman-teman. Ini ini semua karya yang bawah itu ya, yang di bawah itu semuanya karya karya aku dulu ikutan DTYS. Yang paling pojok kiri bawah itu pertama kali aku bikin DTYS kayak gambar itu kayak padat gitu ya, yang paling ujung kiri kayak kayak kelihatan, oh yang bawahnya gitu, kayak
kelihatan keras gitu ya, kayak kelihatan keras gitu. Karena itu pertama kali gitu ya, aku bikin gambar-gambar yang lucu-lucu kayak gitu. Lama-lama kayak kelatih gitu loh, buat objeknya, warnanya, tata letaknya, imajinasi perpaduan bentuknya gitu. Untuk DTIS ini aku saranin buat teman-teman boleh dicoba gitu ya. Misalnya kalian pengen gambar-gambar kayak aku cute, cute illustration, maka cari DTIS-nya yang cute illustration juga gitu. Oke, next Kak. Nah, selain itu, buat eh, supaya kita rajin latihan gambar ya buat menemukan style illustration, kita tuh bisa collab juga teman-teman. Bisa collab sama artis yang lain. Nah, yang atas itu aku collab sama orang Indonesia dan juga Singapura. Yang bawahnya itu karya teman-teman aku. Nah, jadi ketika collab itu kita bisa berdiskusi gitu, kayak nentuin temanya apa ya gitu. Kayak eh, lebih mudah aja gitu nentuin nentuin temanya gitu. Kemudian selain collab juga ada art challenge. Biasanya aku kayak kayak Inktober gitu loh, yang per bulan. Eh ini per hari ya. Aku ikutan Choji Breakfast itu kayak idenya tuh mudah gitu untuk memunculkannya karena temanya tuh udah jelas gitu. Jadi ini tuh sangat membantu kita buat melatih gambar kita gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nyari tema atau judul gitu, ataupun referensi yang lain. Jadi kita langsung fokus karena temanya udah jelas. Ini untuk art challenge ya. Oke, next Kak. Nah, selain itu eh, untuk sering-sering gambar gitu kan ya, kita tuh bisa juga lihat referensi. Biasanya aku referensinya dari Pinterest. Ini misalnya gambar aku niru, tapi warnanya itu yang lebih di-explore gitu. Oke, untuk mungkin ya untuk menemukan gaya ilustrasi itu kita harus sering banyak latihan gambar. Dan untuk latihan gambar, kalian bisa ikutan DTYS, kemudian art challenge, kemudian reference gitu ya, lihat referensi. Oke, selanjutnya Kak. Nah, dan juga aku pernah ngadain emoji challenge ya di akun aku. Waktu itu banyak banget yang challenge, tapi ini mungkin tiga yang challenge yang aku tunjukin. Kayak untuk memunculkan ide gitu ya, kalau sendiri tuh kayak sulit banget gitu. Tapi ketika ada yang challenge kita, kayak si ide tuh tiba-tiba langsung muncul lah gitu. Jadi akhirnya kayak ini tuh salah satu juga buat memunculkan ide. Kemudian setelah kita latihan lama-lama nanti style kita juga bakalan muncul gitu teman-teman, bakalan kelihatan gitu arah gambar kita kemana gitu. Oke, next Kak. Nah, ini ya untuk step by step membuat cute illustration. Nah, setelah tadi udah ketemu tuh tekniknya, kemudian eh, step by step. Sekarang tinggal step by stepnya ya. Stylenya udah ketemu misalnya tadi, tinggal step by stepnya. Di sini aku step by stepnya sih awal-awalnya suka bikin sketsa di kertas, kemudian udah di kertas, baru ke laptop gitu ya, pakai kadang-kadang sih di handphone juga. eh ini kita bikin dulu line art, setelah di tracing itu ya, di tracing sketsanya dibikin line art, kemudian base color, udah base color itu kemudian shading sama lighting. Nah ini teman-teman, untuk shading dan lighting itu biasanya aku tentuin arah cahayanya misalnya dari atas. Berarti nanti arah bawahnya itu dia lebih gelap kayak gitu. Mungkin nanti akan lebih detail dibahasnya di next class ya. Kemudian untuk yang terakhir finishing, yang donat itu ya, yang paling pojok bawah itu finishingnya kayak ditambah bling-bling gitu ya, biar menarik gitu. Dan juga ini ada dream house, rumah Jepang. Ini aku lebih ke apa ya istilahnya tuh tracing. Ya, eh, tracing kayak jiplak gitu. Karena aku di sini mau belajar perspektif gitu. Jadi
pernah sesekali sih untuk tracing, tapi kalau kesini-sini nggak sering banget sih karena takutnya ke arah jiplak gitu kan ya, plagiat takutnya kayak gitu. Jadi ini hanya untuk belajar, untuk tracing kayak gitu teman-teman. Oke, next Kak. Nah ini juga sama, kita punya imajinasi, kemudian dibikin sketsa, misalnya ini toko kayak kafe gitu ya, kafe kemudian berbentuk kotak susu gitu. Nah, kemudian aku satuin pakai pintu, kotak susunya, pakai jendela, terus ya kayak gini, kemudian baru didigitalkan kayak gitu. Boleh next Kak? Nah, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman untuk pemilihan warna. Eh, jadi karya aku tuh yang ini pakai teknik vektor, kemudian warnanya gradien. Nah, untuk pemilihan warna gradien, aku belajar dari internet sih. Jadi untuk pemilihan warna gradien tuh yang bagus itu yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan yang warnanya lebih ngeblend gitu, lebih halus. Eh, Kemudian yang sebelah kiri dia itu tengah-tengahnya ada abunya gitu ya. Jadi untuk yang ada warna abunya lebih baik dihindari gitu teman-teman. Jadi kurang kelihatan enak gitu ya. Kelihatannya lebih enak yang kanan, dia lebih halus gitu. Eh, oke kan, boleh next. Itu mungkin teman-teman dari aku yang dapat aku sharing. Mungkin sisanya kita sharing-sharing lewat pertanyaan aja. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Yani buat penjelasannya. Menarik sekali ya pembahasan terkait kelas hari ini. Sebelumnya mohon maaf sekali ya teman-teman dikarenakan tadi sempat ada kendala jaringan gitu ya. Jadi kelas kita ada beberapa section tadi ada sedikit gangguan gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman apa namanya yang nggak join sampai akhir, nggak bisa join sampai akhir, nanti bisa tetap dapat recordnya gitu ya. Oke, ini masuk ke sesi Q&A. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja drop pertanyaannya di kolom Q&A gitu. Oke, em, ini aku langsung baca aja ya Kak Yani. Atau mungkin Kak Yani mau baca dulu, mungkin ada pertanyaan yang sekiranya menarik. Kalau mau dibaca dulu boleh, sambil Caca mau apa namanya nyari pertanyaan lain. Oke, Silahkan. Oke, silahkan. paling ini ya, pakai ilustrasi apa katanya? Aplikasi apa gitu sih? Pakai aplikasi apa? Baik aku jawab. Kalau untuk yang di Kreasimon ini, aku pakainya Adobe Illustrator. Tapi untuk tadi yang beberapa contoh, aku pakainya 3D Blender, kemudian sama Ibis Paint. Jadi aku belajarnya di tiga aplikasi itu ya, teman-teman. Ibis Paint, eh, Adobe Illustrator, sama 3D Blender. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Yani buat penjelasannya. Wow, ini mulai banyak ya masuk pertanyaannya. Oke. Oke, Atau ini langsung mau dijawab Kak Yani mungkin? Atau dibacain Caca? yang mana ya? Yang di Q&A ini. Boleh dibacain dulu, Kak. Oke, boleh. Ini dari Kak Rachel. Kak Yani, dari segala platform yang ada untuk saling merge, website mana yang paling beginner friendly ini? Oh, ini ya, Sorry, bentar. untuk selling merch maksudnya. Dari segala platform untuk yang ada untuk selling merch itu website mana nih yang paling beginner gitu? Oh ya, kayak buat ngejual-jual gambar kita kan ya? Iya. Kalau aku sih nyaranin buat PNG Tree ya, teman-teman. Jadi kita pakai Ibis Paint aja di PNG Tree bisa diterima gitu. Jadi kalau di Ibis Paint kita tinggal udah banget lah pokoknya tinggal ekspor gitu PSD sama gambar PNG-nya ukurannya kayak 220 kali 220 pixel gitu ya, kalau nggak salah. Pokoknya yang mudah itu PNG Tree. Tapi nggak langsung tuh nanti hasilnya nggak bakalan bisa ditarik ya saldonya karena nunggu yang download kayak gitu. Jadi tentunya gambar kita harus menarik supaya banyak yang download kayak gitu sih Kak. Itu yang paling
yang mudah banget buat pemula gitu. PNG3 dia banyak banget menerima gambar-gambar yang sederhana gitu. Kalau Free Pick sih menurut aku dia lebih ke profesional sih. Gambar-gambarnya kayak agak ribet juga lah gitu, kayak aturan gambarnya tuh agak ribet menurut aku. Jadi PNG3 lah yang terbaik kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak buat penjelasannya. Oke. Ini ada pertanyaan lumayan banyak nih Kak dari Kak Indah Putri. Dia ada beberapa pertanyaan nih. Coba ya ini aku rangkum dulu. Oke, ini seputar style nih Kak. Haruskah seorang illustrator itu punya ini style sendiri gitu ya? Dan menurut Kakak kalau misal mau jual karya kita, tapi kalau kita cuma punya satu jenis style gitu ya, nah itu uh, dia kayak merasa kurang bersaing gitu ya? Atau menurut Kakak cukup punya satu style aja, tapi fokus lebih belajar untuk ngembangin style itu gitu. Kira-kira gimana nih Kak? Cukup satu Eh, style aja tapi dengan apa kayak apa namanya mungkin ini ya kayak market ordernya bisa dikatakan sempit atau tetap fokus sama satu style tapi lebih di apa lebih fokus gitu belajarnya kira-kira gimana? Kalau menurut aku sih kayak lebih fokus ya teman-teman. Jadi si style kita tuh nantinya lebih kuat gitu. Dan aku juga kayak sering-sering analisis eh, ilustrasi orang lain gitu ya. Ternyata mereka tuh punya style yang lebih kuat gitu. Kalau aku sendiri sih style aku belum belum kuat banget gitu ya. Kalau lihat punya orang lain kayak children children book gitu ya. Mereka punya style yang khas. Jadi mereka benar-benar fokus di situ sampai nanti mereka bisa kayak bersaing sama orang lain gitu. Jadi aku belajar harus, jadi aku juga masih belajar buat style aku tuh lebih di apa ya kayak dikuatin lagi gitu. Terus kayak buat fokusnya harus ke buat target audiensnya siapa nih lebih cocok sehingga nanti style aku tuh bisa lebih eh, terfokuskan gitu lah. Jadi menurut aku lebih fokus aja satu style. Tapi kalau untuk di awal-awal sih kalian boleh coba ini dulu sih explore gitu ya style kalian cocoknya di mana. Jadi ada beberapa misalnya satu dua tiga style. Nah nanti kalian nyamannya di mana, udah nyaman di situ kalian terus asah gitu. Menurut aku sih kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya, teman-teman. Em, terus, oke, next ini ada pertanyaan. Ini yang paling banyak nih, Kak, ditanyain itu soal em, color palette gitu ya. Nah, enaknya biar enak dipandang gitu ya. Itu belajarnya dari mana dulu nih? Nah iya ini nih color palette tuh yang paling kayak duh pusing banget gitu ya nentuin warnanya tuh. Oke jadi biasanya aku tuh sering lihat referensi di Instagram. Jadi tentu cute illustration juga gitu ya punya orang lain biasanya aku dilihat nih kayak gini misalnya perpaduan warna biru sama pink oh bagus ya kemudian perpaduan warna ungu sama pink atau hijau sama kuning nah biasanya aku udah dilihat gitu aku cobain di karya aku gitu di explore lagi ini cocok gak ya gitu. Kemudian selain itu, aku biasanya lihat referensi juga di Pinterest andalan aku sih. Di Pinterest cari referensi warna baik itu dari objek kayak foto ataupun dari ilustrasi itu sendiri gitu. Nggak semuanya aku contoh warna orang lain, cuman aku ambil beberapa gitu kayak perpaduan warna pink agak tua ke pink muda gitu. Terus kayak perpaduan warna ungu sama pink. Kemarin kan aku fokusnya ke pastel ya teman-teman. Jadi aku lebih cari ke warna-warna kayak gitu. Kalau ada juga ada yang warna ungu, orange sama coklat gitu. Jadi kalian nanti explore juga gitu. Jadi udah nemu warna yang cocok. Kalian explore, coba taruh ke karya kalian. Terus dilihat suka nggak nih kalian gitu. Kayak terus aja coba kayak gitu. Nanti lama-lama juga bakal terasah gitu skill warna kalian. Kayak gitu sih kalau aku dari
awal belajar sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Yani buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman terkait color palette tadi atau pewarnaan gitu ya untuk style cute illustration gitu. Berarti emang kalau misal cute illustration itu baiknya kayak warna-warna soft gitu ya Kak? Iya, Hmm. kebanyakan sih warna soft pastel gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi gitu ya dari Anonymous gitu ya. Kak, cara menentukan gaya ilustrasi untuk kakak sendiri itu kira-kira kakak butuh waktu berapa lama nih? Terus kemudian bagaimana cara mempatenkan diri dengan gaya ilustrasi yang sudah dipilih? Soalnya kan biasanya suka nih ganti-ganti mood menggunakan style yang akan dipakai gitu. Iya, ini pertanyaan kedua emang aku suka rada gimana gitu. Ya, jadi yang pertama tuh tadi apa ya? Maaf. Yang pertama tuh pertanyaannya apa ya, Kak? Eh, ini Kak, apa kayak menentukan kenapa Kakak bisa menentukan gaya ilustrasi itu dan itu berapa dalam kurun Eh, waktu berapa lama gitu. Berapa lama? Oke. Yang tadi ya udah dijelasin juga ikutan DTYS. Jadi pas waktu pandemi aku baru bikin akun Kreasi Mun ini ya 2021 awal. Aku baru bikin akun ini. Nah, di situ aku mulai belajar tentang style gambar. Ya itu yang tadi aku jelaskan ikutan DTYS sampai sekarang eh, sekitar berarti berapa ya? 2021, 22, 3 berarti 3 tahun. Selama 3 tahun baru ketemu style aku sampai kayak gini gitu. Jadi banyak-banyak latihan aja sih buat temen-temen. Terus tadi pertanyaan keduanya apa ya, Kak? Mempatenkan diri dengan gaya ilustrasi yang sudah dipilih gitu. Oh, Memantapkan oke. diri sih kayaknya ini lebih tepatnya. Oh iya iya. Sebenarnya aku juga nih tuh si style aku tuh kadang-kadang sedikit-sedikit agak agak rubah-rubah sih teman-teman. Jadi tapi rubahnya tuh nggak sampai rubah drastis gitu, cuman kayak diperbaiki dari segi warna gitu ya. Dari segi warna ini kayaknya terlalu soft gitu. Kemudian dari segi bentuk kayaknya ini terlalu apa ya? Terlalu tajam gitu. Paling eh, untuk memantapkan style, aku juga masih kadang-kadang suka rubah-rubah, tapi perubahannya itu untuk memperbaiki dari bentuk gitu, dari bentuk gambarnya kayak gitu sih Kak. Jadi bukan merubah style, tapi kayak memperbaiki gitu. Kayak gitu sih. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Kak Yani. Oke, teman-teman silakan kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja taruh di kolom Q&A ya. Ini sambil aku mau nyari-nyari pertanyaan lagi gitu ya. Oke. Oke, bagi yang baru join, selamat datang. Nanti kalau misal kalian pengen lihat recordnya yang awal, kalian bisa cek di YouTube Amazing gitu ya. Nah, ini ada yang nanya nih Kak soal cara tracing gitu ya. Itu yang paling tidak, dia nanya kayak cara tracing itu yang paling tidak menghabiskan waktu itu bagaimana nih gitu. Tidak menghabiskan waktu. Sebenarnya sih kalau buat tracing ya tergantung objek gitu. Kalau objeknya makin ribet ya makin menghabiskan waktu. Kalau objeknya simple, cepet juga. Jadi sebenarnya tuh kayak kalau kemampuan kitanya udah terasah sih lebih cepat. Tapi kalau kita memang pemula banget, kalau aku ya pas awal-awal kadang suka dari pagi tuh sampai sore, kadang-kadang malah lanjut lagi malam. Kayak gitu sih, Kak. Jadi kalau baru belajar sih memang harus waktu kita tuh kayak habis banget kayak gitu. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Nah ini aku juga ada pertanyaan nih buat Kak Yani gitu ya. Nah itu kalau misal bikin desain gitu ya dari awal itu baiknya manual gitu ya digambar gitu atau langsung ditaruh di apa namanya aplikasi digital gitu ya. Nah itu kira-kira lebih enak yang mana gitu Kak? Nah, itu kembali ke kita sendiri ya teman-teman. Tapi kalau aku lebih senangnya di sketsa dulu di kertas gitu. Kenapa? Karena pas waktu cari ide itu lebih
lebih mudah keluarnya itu pas kita megang pensil sama kertas gitu. Kalau pakai kalau langsung ke digital itu kerasanya tuh kayak mentok gitu teman-teman. Tapi itu tergantung sih ya. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi enaknya di sketsa curat coret curat coretnya gitu kayak sampai nggak jelas kayak gitu coretannya. Tapi imajinasi itu keluarnya pas kita pegang pensil atau pulpen sama kertas. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari Kak apa namanya Kak Herlambang Sangsoko nih. Kak, boleh nggak sih Kak kalau misal kita menjiplak ilustrasi orang lain untuk sekedar latihan aja gitu. Menurut Oke, Kak Yani gimana? sebenarnya banyak banget ya kalau aku baca di apa sih di bio mereka tuh dan kayak nggak boleh digambar gitu ya gambar ulang atau di tracing kayak gitu. Kalau mau kalian izin dulu sama artisnya, baru kalian ciplak gitu. Kalau enggak jangan jiplak deh gitu, tiru aja gitu. Karena kalau jiplak itu menurut aku emang sih buat pemula oke lah. Tapi kalau sering-sering jiplak, rasanya kayak kemampuan goresan tangan kita tuh kurang terlatih ya teman-teman. Jadi lebih baik kita tuh mulai niru-niru walaupun masih mencong-mencong gitu ya garisnya. Kayak gitu. Jadi nanti juga lama-lama bakal membaik kok bentuk objeknya kayak gitu dan tentunya kalian harus izin dulu sama artisnya. Kalau diizinin kalian baru jiplak tuh gambar. Kalau nggak boleh. Tapi kebanyakan biasanya nggak boleh sih kayak kayak nggak suka gitu loh artisnya kebanyakan. Tapi nggak tahu ya. Itu sih dari aku Kak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya buat pertanyaan tadi. Oke, teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi kelas hari ini. Nanti kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu ya, nanti bisa langsung ini ya di DM Instagram Kak Yani di @kriasimon atau bisa juga teman-teman ikutan di next kelasnya Kak Yani gitu. Nah, untuk next kelasnya itu nanti kira-kira di tanggal ini ya, di tanggal 16 gitu ya teman-teman bisa ikutan di kelasnya Kak Yani di situ. eh, untuk kelasnya itu lebih ke apa namanya ilustrasi cute illustration juga gitu ya. Nah untuk poin pembahasannya mungkin bisa dijelaskan Kak Yani kira-kira nanti di next kelasnya bakal bahas tentang apa aja gitu. Oke, jadi yang paling aku mau bikin kayak mulai dari sketsa ya, sketsa kasar dari tradisional gitu. Kita bakal munculin ide gitu ya, ide buat bikin gambar-gambar cute illustration kayak penggabungan misalnya minuman kaleng sama vending mesin gitu ya. Jadi minuman kaleng sama vending mesin yang dalamnya ada minuman gitu kayak perpaduan antara objek satu sama objek yang lain. Kemudian aku juga mau share tentang color palette ya, gradasi warna. Kemudian juga aku mau sharing nanti ngejelasin tentang apa sih lighting sama shading kayak gitu. Mungkin dan juga beberapa teknik pakai Adobe Illustrator mungkin atau kalau banyaknya pengennya base paint mungkin beberapa pakai base paint tapi kayaknya lebih ke Adobe Illustrator sih. Tapi di awal-awal aku mau ngejelasin pakai traditional art kayak gitu bikin sketsa dulu. Oke, terima kasih Kak Yani buat penjelasannya. Oke, teman-teman, itu ya kurang lebih terkait apa next kelasnya Kak Yani yang dibahas tentang itu. Terus kemudian nanti kalau misal teman-teman tertarik, kalian bisa mendaftar untuk linknya aku share di WhatsApp grup gitu ya. Mumpung waktunya masih lama dan ini aku lihat banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan tentang shading, terus color palette, terus sketsa kayak gitu. Nah kalian silahkan nanti kalau misal ada waktu luang gitu ya bisa ikutan di next kelasnya Kak Yani gitu. Oh ya Kak Yani, untuk di next kelasnya apakah nanti akan ada praktek juga nih Kak? Ya, saya pengennya tuh ada praktik juga sih supaya langsung nerap gitu ya namanya.
Oke, begitu ya teman-teman. Nanti di kelasnya Kak Yani juga akan ada praktek dan juga tetap akan ada mentoring selama 1 minggu by WhatsApp group gitu. Jadi teman-teman yang mungkin pas di tanggal 16 mungkin nanti nggak bisa ikutan di awal itu nggak apa-apa banget. Kalian tetap dapat recordnya dan juga mentoring bareng Kak Yani. Oke Kak Yani ini last question nih Kak. Em, dari Anonymous juga. Kak, apakah DTIS yang kita lakukan itu boleh di-up di sosial media dan apakah boleh juga diletakkan di portofolio dan jika boleh apakah harus mencantumkan sumbernya? Untuk di TIS, menurut aku tentunya di-up di sosial media gitu kan, dan juga nge-tag orangnya, tapi dan juga hashtag gitu ya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa dikenal sama artis yang lainnya teman-teman, karena di hashtag itu kan nanti bakalan banyak artis-artis yang lain gitu. Jadi kita bisa kenalan juga sama artis yang lain. Kemudian untuk kita taruh portofolio, eh, biasanya aku cantumin juga sih teman-teman, karena itu kan hasil karya ide orang lain ya. Kita niru dengan style kita gitu. Jadi sebaiknya sih dicantumin kayak gitu. Itu itu ya pertanyaannya. Iya, gitu. Terus Ya. kemudian kalau sumbernya itu berarti harus dicantumkan juga ya gitu Kak? Iya, lebih baik dicantumin kayak gitu. Oke, oke, begitu ya teman-teman. Kalau misal kalian pengen nyobain di DTIS tadi, kalian bisa terutama mungkin izin dulu ya Kak, izin dulu, terus kemudian jangan lupa disertakan sumbernya juga gitu. Iya, kayak buat Oke, menghargai karya orang gitu. nah betul. Oke Kak Yani, last nih buat teman-teman. Ini Kak Yani boleh nih kalau misal mau kasih pesan-pesan buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini, silahkan. Ntar apa ya? Paling kayak yang baru pertama kali mau memulai gambar atau yang lagi cari-cari style, kalian tetap semangat, tetap pokoknya latihan, jangan malu buat di-share. Terus kalian misalnya tadi kan ada collab ya, kalau kalian pengen collab boleh DM-DM aku ya, collab nanti. Pokoknya tetap semangat buat kalian yang baru pemula ataupun yang udah lama juga, semangat terus bikin gambar. Ya gitu lah. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Yani buat penjelasannya. Oke, teman-teman, aku juga berpesan tetap semangat untuk menemukan ide dan style dan juga tetap semangat untuk latihan juga. Nah, aku juga mohon maaf, mungkin di pelaksanaan kelas hari ini kurang berjalan lancar dikarenakan jaringannya. Nanti akan menjadi bahan evaluasi kita ke depannya untuk next class khususnya gitu ya. Nah, aku berpesan juga buat teman-teman, jangan lupa follow Instagram Kak Kreasi Moon dan juga Amazing ID, share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, tag Kreasi Moon dan juga Amazing ID gitu ya teman-teman. Oke, dari aku itu aja. See you di next class teman-teman. Bye-bye.